Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Bahkan yang tak pernah kami pikirkan pun Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini pujian pengagungan sudah kami berikan kepada Tuhan. Dan kami mau semuanya itu berkenan di hati Tuhan. Tuhan, segala pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Juga sebentar Tuhan, segenap kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu yang akan mengubah hidup kami, Firman-Mu yang akan menguatkan kami, menuntun jalan hidup kami. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran itu bagi kami. Sampaikan apa yang Tuhan mau bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Penyampaian kebenaran firman Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Lagi dong, shalom. Ayo, angkat tangannya Bapak Ibu ya. Ketika saya bilang shalom, Bapak Ibu lambaikan tangannya. Amin. Shalom. Lagi dong, shalom. Ya, puji Tuhan. Di kesempatan hari ini Bapak Ibu kita dapat kembali bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Satu anugerah Tuhan yang besar. Karena kenapa? Tidak semua anak Tuhan hari ini mempunyai kesempatan yang sama seperti kulo dan panjenengan. Oleh sebab itu mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini satu tema firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena banyak sekali hari-hari ini anak-anak Tuhan yang bingung kehidupannya bagaimana. Sebelumnya saya punya kisah Bapak Ibu. Ada sebuah kisah di buku diceritakan seperti ini. Ada seorang pemuda, dia pulang dari ladang tengah sore ke malam, gelap di situ. Bapak Ibu, tiba-tiba dia karena kiri kanannya jurang, tiba-tiba dia tergelincir ke jurang itu. Dia jatuh, tapi dia pegang dahan kayu. Bapak Ibu, dia bergelantungan di kayu itu dan dia berdoa, Tuhan tolong selamatkan aku, jatuh aku ini Tuhan, katanya seperti itu kira-kira. Bapak Ibu, dia berdoa terus, tiba-tiba di hatinya Tuhan berbicara seperti ini, lepaskan tanganmu, katanya, lepaskan tanganmu. Si pria ini, Tuhan tolong, saya mau jatuh, masa lepaskan tangan, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, dia tidak melepaskan tangannya sampai pagi. Bapak Ibu, ketika di pagi hari, ternyata jarak tanah, artinya jarak daratan tanah itu dengan dia cuma 2 jengkal doang. Artinya dia sebenarnya gantung-gantung, padahal tinggal lepas saja, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Tapi karena dia nggak dengar apa kata hatinya, apa yang Tuhan bilang, dia pegangan itu terus. Padahal ketika dia minta tolong, Tuhan tolong aku, sebenarnya Tuhan bilang lepaskan. Tapi ketidakpercayaan kadang-kadang Bapak Ibu membuat dia, dan di buku itu dikisahkan bahwa si pria itu sampai tengah malam dia berontak kepada Tuhan. Tuhan tolong, kenapa Tuhan gak tolong saya? Tuhan, kenapa Tuhan gak tolong saya? Saya anak Tuhan. Padahal Tuhan bilang lepaskan. Nah, dia tidak dilepaskan Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan belajar tentang itu Bapak Ibu, perjalanan hidup anak Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu, banyak sekali hari-hari ini anak-anak Tuhan yang mulai seperti itu di kehidupannya, di tengah perjalanan kehidupannya, ya, karena di dunia ini merupakan perjalanan hidup kita. Sering sekali anak-anak Tuhan seperti tadi Bapak Ibu menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Padahal saya sudah rajin berdoa, saya beribadah, saya melayani Tuhan. Baru akan datang lagi, Tuhan, kenapa saya masih punya masalah? Padahal saya sudah kurang apa saya, Tuhan? Kita mulai bandingkan lagi dengan orang lain. Dia itu Tuhan tengok itu, dilihat itu enggak, dan lain sebagainya. Tuhan, saya sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan, kenapa penyakit saya enggak sembuh-sembuh? Tuhan, apakah Tuhan tidak sayang sama saya? Banyak sekali hari-hari ini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan mulai mempertanyakan, Tuhan sayang enggak sih? Ya, kalau biasanya kan
di kehidupan pemuda remaja sering si pemudanya berkata seperti ini, kamu sayang gak sih sama aku, seperti itu kira-kira. Tapi Bapak Ibu, hal yang sama terjadi hari-hari ini kepada anak-anak Tuhan. Tuhan masih sayang gak sih sama saya? Tuhan begini ya. Ya, hari ini kita akan lihat Bapak Ibu perjalanan hidup anak Tuhan. Mari sama-sama kita akan melihat di Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 3. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 3. Lompat ke Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang semuanya, pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Pasal 14 ayat 1 sampai 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya, terima kasih buat pembacaan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana tadi kita membahas Bapak Ibu di dalam pembacaan tadi, di ayat pertama dikatakan seperti ini, Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, yang menjadi pegangan kita pertama biar kita dapat alurnya, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai. Bahwa Tuhan yang menyuruh mereka mengintai. Oke, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Kita akan lihat ceritanya ini. Slide selanjutnya kita akan lihat. Dikatakan seperti ini. Perjalanan Israel ke Kanaan setelah keluar dari Mesir sudah di depan pintu. Mereka sudah sampai di Kades Barnea, dekat dengan tanah Kanaan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengintai daerah itu. Lalu Musa menyuruh 12 pengintai mewakili setiap suku. Setelah 40 hari, ke-12 pengintai pulang dengan standan buah anggur. Artinya Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ingat, Tuhan yang menyuruh Musa. Lalu Musa memerintahkan 12 pengintai. 12 pengintai artinya di Israel ada 12 suku. Setiap suku mewakili untuk ikut menjadi pengintai. Perjalanan mereka 40 hari. Dikatakan Alkitab, dicatatkan bahwa mereka sampai ke ujung tanah Kanaan. Mereka sampai ke ujungnya, dan mereka pulang kembali membawa standan anggur yang besar. Bagaimana tanah Kanaan adalah sebenarnya tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan pertama melalui Abraham. Dan Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Bapak Ibu. Jadi ceritanya dari Mesir selama perjalanan 2 tahun mereka sampai di Kades Barnea, di depan, seperti depan perbatasan dengan Kanaan. Artinya Bapak Ibu, mereka sedang di depan pintu itu. Seperti itu kira-kira, di depan daerah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Lalu setelah diintai, setelah 40 hari mereka pulang kembali. Mereka membawa kabar. Mereka membawa kabar kepada Musa. Di sini ada 2 kabar Bapak Ibu. Ada 2 kabar yang berbeda, padahal mereka sama-sama mengintai. Di satu tim ada 2 jawaban di situ. Kita akan melihat. Yang pertama Bapak Ibu, dari 10 pengintai, jadi 12 tadi, akhirnya nanti dibagi 2, ada 10 menjadi satu golongan, 2 yaitu Yosua dan Kaleb menjadi satu golongan nanti. Kita akan lihat bagaimana 10 pengintai berkata seperti itu, seperti ini. Negeri itu sangat baik, namun mereka sangat kuat dan kita tidak dapat maju melawan mereka.
Lalu perkataan 10 orang ini membuat bangsa itu menjadi menangis, bersungut-sungut, marah dan menyalahkan. Bapak Ibu, ketika si 10 orang ini akhirnya menceritakan kepada Musa, berkata bahwa negeri itu ya sangat baik, melimpah susu dan madunya, tapi mereka adalah orang-orang yang kuat. Bapak Ibu, kalau kita sedikit belajar tentang orang-orang Kanaan, ada di sana bangsa-bangsa Enak namanya. Bapak Ibu ingat Goliat? Ya, orang Kanaan itu besar-besarnya seperti Goliat, Bapak Ibu. Ya, bangsa Kanaan itu besar-besarnya seperti Goliat pada kali itu, besar-besar rata-rata, dan perlengkapan perang mereka sudah maju. Berbeda dengan orang Israel yang bukan bangsa perang, apalagi ketika dia di Mesir. Bapak Ibu tahu sudah apa yang mereka di Mesir, kerjaan mereka di Mesir. Melihat itu, si 10 pengintai berkata, ya itu sangat baik, tapi kita tidak dapat melawannya. Mereka pesimis, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu ketika perkataan 10 orang itu menyebabkan jutaan orang bersungut-sungut. Bagaimana jutaan orang bangsa Israel akhirnya bersungut-sungut, pengen pulang. Mereka mulai menangis. Menarik sekali Bapak Ibu, bahwa ternyata perkataan kita ini besar pengaruhnya. Ya. Jadi anak-anak Tuhan, di perjalanan hidup kita, hal pertama yang harus kita pelajari pada siang hari ini, mari kuasai lidah kita. Ya. Karena kenapa? Hal-hal yang buruk cepat sekali ternyata berkembangnya. Si 10 orang pengintai ini membawa kabar dan berdampak kepada jutaan bangsa Israel pada kali itu. Mereka bersungut-sungut akhirnya. Mereka bersungut-sungut, mereka mulai menangis. Mereka mulai saling menyalahkan. Nah, mereka mulai saling menyalahkan Bapak Ibu. Lalu terakhirnya mereka mulai menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, seberapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan dalam permasalahan mulai saling menyalahkan. Ketika dalam permasalahan di rumah tangga, permasalahan kehidupan sehari-hari, mulai menyalahkan. Ah, gara-gara kowe iki. Kowe. Menyalahkan orang terus, tanpa, jarang sekali menyalahkan itu gara-gara saya, jarang sekali. Biasanya orang gara-gara kamu. Pasti itu gara-gara dia. Di ibadah pertama tadi Bapak Ibu, saya saksikan bagaimana ketika saya praktek kala itu di daerah di Sumatera Utara, ada satu jemaat yang datang. Dia bukan hanya menyalahkan dirinya, bukan hanya menyalahkan keluarganya Bapak Ibu, dia menyalahkan pendetanya. Dia datang, Pak Pendeta, ini gara-gara Bapak ini. Kenapa saya punya masalah gara-gara Bapak? Doa Bapak kurang kuat, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Di jemaat ini seberapa? Ada ya Bapak Ibu yang sering menyalahkan gembala. Ah, ini gara-gara Pak Teddy ini gitu. Ada. Anak-anak Tuhan juga sering sekali Bapak Ibu mulai menyalahkan satu sama lain. Tuhan baru mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa? Nah, pertanyaan yang klasik Bapak Ibu. Kenapa dan kenapa? Bukankah? Mulai pembelaan diri Bapak Ibu. Seperti orang Israel ini. Bukankah saya sudah mengikut Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir? Anak-anak Tuhan mulai membuat perkataan, bukankah saya sudah setia kepada Tuhan? Pagi, sore saya berdoa. Bukan hanya untuk diri saya berdoa bagi pelayanan Guys Gideon Nayu. Dan saya berdoa bagi bangsa negara ini. Tetapi kenapa Tuhan? Banyak sekali hari-hari ini anak-anak Tuhan mulai mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan? Mulai mempersalahkan Tuhan. Bukan hanya mempersalahkan orang lain. Bukan hanya tidak cukup gara-gara kamu, gara-gara Tuhan. Kenapa Tuhan? Apakah Tuhan tidak sayang sama saya? Hari ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sering melakukan itu, hari ini mari bertobat, amin. Mari lepaskan itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena di perjalanan hidup ini yang akan kita pelajari, bukanlah seperti itu. Sebenarnya hidup itu kenapa anak-anak Tuhan, ya? Kenapa anak-anak Tuhan masih hidup masalah? Sering sekali pertanyaannya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa sesudah anak Tuhan, sudah setia kepada Tuhan, sudah melayani, masih ada masalah? Hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan gak pernah berjanji ketika kulo dan panjenengan nderek Gusti. Tuhan gak pernah berjanji bahwa ya ketika kamu ikut saya, kamu happy, gak ada masalah. Tidak. Tuhan tidak pernah janji kalau masalah gak ada. Tuhan gak pernah
janji kalau jalan akan selalu rata, tidak. Tapi Tuhan berjanji dia selalu menemani. Amin. Tuhan selalu menemani panjenengan, amin. Ya, kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Yang 10 orang tadi berkata bahwa bangsa itu sangat kuat dan kita tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan itu. Selain daripada itu Bapak Ibu, ternyata mereka mulai melupakan janji Tuhan. Karena kenapa? Tuhan sendiri yang berjanji akan membawa mereka ke tanah Kanaan, tetapi mereka mulai lupa itu karena mereka melihat masalah. Mereka mulai melupakan janji Tuhan karena masalah yang sedang mereka hadapi. Halo anak-anak Tuhan, di tengah masalah kita hari ini, jangan pernah lupakan janji Tuhan, amin. Ada Tuhan yang berjanji kepada kita. Jangan pernah seberat apapun masalah itu. Dan 10 pengintai itu melupakan janji Tuhan. Kita akan melihat lagi Bapak Ibu. Dan ada Yosua dan Kaleb di sini. Mereka berkata seperti, negeri itu sangat baik, dan jika Tuhan menghendaki maka kita akan masuk dan negeri itu menjadi milik kita. Mereka melihat dengan iman mereka Bapak Ibu bahwa ada Tuhan, dan mereka melihat pengalaman mereka bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu sudah melihat benar, sudah mengerti bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada 10 tulah Tuhan buat mujizat, bagaimana mereka menyeberangi laut Teberau. Yosua dan Kaleb melihat itu Bapak Ibu, melihat bahwa masalah itu di tengah-tengah masalah yang besar itu ada Tuhan di situ. Hari ini hal yang sama harus kita lakukan di dalam perjalanan kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Di masalah kita jangan pandang masalahnya, pandang Tuhannya di situ. Yosua dan Kaleb melihat masalah itu dari sudut pandangnya Tuhan. Bagaimana mereka percaya ada Tuhan di situ yang sudah berkali-kali melakukan mujizat. Dan Bapak Ibu, satu, Yosua dan Kaleb ingat benar janji Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji bahwa Kanaan akan menjadi milik mereka. Di tengah-tengah masalah sekalipun Yosua dan Kaleb ingat janji Tuhan. Anak-anak Tuhan juga di tempat ini, seberapa berat hari-hari ini persoalan kita, seberapa besar hari-hari ini yang kita hadapi, mari kembali ingat janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Yosua dan Kaleb ingat janji itu Bapak Ibu. Dan yang akan membuat perbedaan ke depannya. Next, di slide selanjutnya Bapak Ibu, ada menarik sekali. Dan jujur saja, ketika saya pelajari ini, saya mulai bersyukur buat semua yang Tuhan berikan. Kenapa Tuhan menyuruh mereka untuk mengintai? Menarik sekali pertanyaan itu Bapak Ibu. Di ayat pertama tadi berkata bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah. Menurut Bapak Ibu, kenapa Tuhan suruh? Apakah Tuhan tidak tahu keadaan Kanaan? Bagaimana? Ya, Tuhan tahu benar. Tuhan maha tahu. Tuhan jelas tahu keadaan tanah Kanaan itu. Bagaimana orang-orang Kanaan itu. Lalu kenapa Tuhan menyuruh mereka untuk mengintai? Padahal Tuhan sendiri tahu. Seolah-olah sepertinya Tuhan tidak tahu, makanya Tuhan suruh. Ya, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang poin ini. Kenapa Tuhan suruh? Seakan-akan seperti ini Bapak Ibu. Seakan-akan Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk melihat masalah itu, benar. Tuhan suruh untuk mengintai, memperlihatkan masalah itu. Dan hari ini kita akan belajar itu, kenapa bangsa Israel disuruh mengintai, juga kenapa anak-anak Tuhan masih mengalami masalah. Di perjalanan hidup kita akan melihat ini. Yang pertama Bapak Ibu, saya catat seperti ini. Observasi. Ya, bagaimana Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan itu tidak sembarangan dalam menjalani hidup. Sangat penting adanya observasi dan perencanaan yang matang. Nah, anak-anak Tuhan sering sekali Bapak Ibu sering sekali saya mendengar, ya udahlah mengalir saja. Nanti gimana? Ya udah, nanti Tuhan tolong, mengalir saja. Buat usaha tanpa pertimbangan, mengalir saja tanpa banyak pertimbangan. Lalu ketika gagal,
Tuhan tidak mengizinkan kayaknya ini. Tuhan lagi yang salah Bapak Ibu. Padahal kitanya yang kurang persiapan di situ. Yang hal pertama Tuhan mau bahwa anak-anak Tuhan perlunya memiliki perencanaan yang matang dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mulai membuat usaha, ya mulai mengerjakan segala sesuatu, mari pertimbangkan itu dengan matang pertama. Yes, Tuhan pasti akan tolong, tapi artinya tidak gampangan juga kan Bapak Ibu. Artinya kita juga memiliki satu hal yang kita kerjakan dengan baik. Jadi bukan hanya mengalir saja, nanti gimana ya udahlah. Yang Tuhan mau bahwa anak-anak Tuhan memiliki Bapak Ibu sebuah perencanaan yang matang. Jadi di kehidupan kita apapun yang kita kerjakan, milikilah perencanaan yang matang. Amin. Mulai pertimbangkan, mulai diskusikan dengan keluarga panjenengan, mulai diskusikan dengan orang tua panjenengan dan lain sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu, selain tadi bagaimana yang pertama Tuhan mau adanya sebuah perencanaan yang matang. Kedua, ini yang penting Bapak Ibu, bagaimana Tuhan ingin menyatakan rencananya dalam kehidupan umatnya. Kenapa harus mengintai Bapak Ibu? Ibaratnya seperti ini, saya contohkan. Bangsa Israel, ya, dalam perjalanannya dari Mesir, yes, mereka memang melihat Tuhan, Tuhan yang memimpin mereka. Tapi Tuhan ingin memperlihatkan siapa Tuhan sebenarnya, memperkenalkan Tuhan lebih lagi bagi mereka. Makanya Tuhan menyuruh intai dulu. Dan apa yang hasilnya? Bagaimana orang Kanaan itu adalah orang yang besar-besar. Artinya secara kemanusiaan mustahil untuk dikalahkan. Secara manusia mustahil untuk dikalahkan, mustahil untuk direbut itu Kanaan. Tetapi itulah rencana Tuhan, agar umatnya tahu siapa Tuhan, siapa Tuhannya. Karena kenapa Bapak Ibu? Seperti yang tak mungkin bagiku. Apa? Ya. Artinya Bapak Ibu, saya mau katakan seperti ini, bahwa dalam permasalahan kita hari-hari ini Bapak Ibu, ketika kenapa saya masih memiliki masalah, kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh, kenapa ini, kenapa itu. Hari saya mau katakan gini Bapak Ibu, di tengah-tengah masalah itu ada sebuah rancangan Tuhan bagi kehidupan panjenengan. Ada Tuhan yang mulai mengerjakan sesuatu di situ. Di Injil Sinoptik Bapak Ibu, di Matius, Markus, Lukas, bagaimana dikatakan Tuhan bahwa sehelai di rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya Bapak Ibu, sehelai di rambut kita tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya betapa Tuhan melihat dengan sungguh-sungguh, betapa Tuhan menyayangi kita. Lalu hari ini kita kena pertanyaannya, kenapa saya masih memiliki masalah? Kenapa saya masih memiliki topi-topi doa yang belum dijawab Tuhan? Hari ini saya mau katakan bahwa ada rencana Tuhan di situ. Hari ini masalah saya dan masalah saudara, masalah Bapak Ibu hari ini dalam izin Tuhan. Tidak akan ada sesuatu terjadi di hidup anak-anak Tuhan tanpa seizin Tuhan. Itu faktanya. Itu penting sekali bahwa segala yang terjadi di kehidupan kita, apa yang kita alami hari ini, atas izinnya Tuhan. Bapak Ibu tidak akan pernah mengerti secara pengalaman bagaimana Tuhan itu penyembuh tanpa pernah sakit, benar? Kita tidak akan tahu, kita hanya mungkin tahu secara teori bagaimana Tuhan itu mencukupkan, tetapi kita tidak akan pernah mengerti sungguh-sungguh tanpa kita mengalaminya. Tuhan itu mencukupkan. Ya, bagaimana kita akan mengenal Tuhan Bapak Ibu? Dari pengalaman-pengalaman yang kita miliki, pengalaman-pengalaman yang kita alami. Disitulah pengenalan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, persoalan yang sedang kita alami hari-hari ini, bagaimana Tuhan ingin memperkenalkan dirinya lewat pengalaman-pengalaman itu. Di pelayanan kita Bapak Ibu, nah tadi saya di ibadah pertama saya saksikan bagaimana di pelayanan kita Bapak Ibu tahu ya, di Ampel. Nah puji Tuhannya Bapak Ibu, berkat doa panjenengan, pelayanan kita di sana makin maju terus. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan berikan Bapak Ibu.
minggu ini juga ada satu jiwa yang datang. Jadi matur nuwun buat doa-doa panjenengan, Gusti tansah berkahi, amin. Ya Bapak Ibu, di pelayanan itu saya mau saksikan gini. Dari tahun 2018 saya belajar sekolah Alkitab Bapak Ibu di Medan, saya pergi ke Malang mempelajari teori-teori ini semua Bapak Ibu. Tetapi saya tahu dari dulu Tuhan itu di Alkitab mencatat Tuhan itu memberkati, Tuhan itu mencukupkan. Ya saya tahu banget Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu menjaga. Tapi saya nggak pernah ngalami Bapak Ibu. Saya hanya tahu apa kata firman Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi karena kenapa? Di kuliah saya, ya Bapak Ibu tahu lah kalau dulu kuliah setiap tanggalnya ada ya ada tanggalnya. Setiap tanggalnya itu masuk. Nah, sudah mama kirimnya seperti itu kira-kira kan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan orang tua gitu. Sudah dikirimnya. Jadi saya tahu Tuhan itu ternyata memberkati saya seperti itu kira-kira. Sebatas itu saja Bapak Ibu. Dan saya bersama teman-teman rame di situ. Jadi ya saya pikir Tuhan itu menjaga. Tuhan itu ada bersama saya karena ada teman-teman saya yang membuat saya sukacita terus. Nggak pernah ketakutan, tidak pernah merasa sendiri. Tetapi Bapak Ibu ketika selesai kuliah saya melayani dan bagaimana Tuhan percayakan di Ampel Bapak Ibu. Tuhan panggil ke Ampel Bapak Ibu, mulai sepertinya ada sesuatu masalah. Kenapa? Karena ketika saya ke Ampel, mama saya bilang gini, kamu kan sudah selesai, jadi selesai juga ya tanggung jawab mama, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, mulai masalah sebenarnya dalam hidup saya Bapak Ibu. Karena ya mulai bagaimana? Saya mulai juga pada kali itu bagaimana. Dan pada kali itu Bapak Ibu, saya di teologinya saya martikulasi, pindah lagi ke pendidikan agama, dan itu uang banyak juga Bapak Ibu. Dan mama saya bilang, sudah selesai kan? Ya sudah, katanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di dalam pelayanan perintisan kita di sana? Bagaimana akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan itu benar-benar mencukupkan. Dia Jehovah Jireh, yes, karena saya alami itu. Di permasalahan yang ada, Tuhan perlihatkan Bapak Ibu. Dalam hal itu orang tua saya nggak ngirim. Ya, Tuhan perlihatkan itu masalah itu. Tetapi bukan semata-mata begitu saja. Tuhan mau memperlihatkan Dia siapa bagi saya. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa tadi saya bilang hampir 16 kiloan saya naik Bapak Ibu. Makanya saya tadi di ibadah pertama tadi saya pakai blazer Bapak Ibu. Di ibadah ini saya nggak pakai karena kenapa? Sudah sempit ya. Artinya begitu Tuhan mencukupkannya. Padahal seharusnya logika manusianya makin kurus benar. Makin kurus ya, makan dari mana, makan seberapa dan lain sebagainya. Biaya wirawiri berapa. Tapi benar memang Tuhan mencukupkan. Juga saya tidak akan pernah mengalami bagaimana Tuhan menjaga, melindungi Bapak Ibu. Saya hanya tahu sebatas teori, tetapi ketika ada permasalahan Tuhan memperkenalkan di situ. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sudah tahu di tempat pelayanan kita di Ampel, rumah yang kita tinggali adalah rumah yang kata banyak orang, rumah yang begitulah, yang ditakuti kata orang. Karena di rumah-rumah penghuni-penghuni sebelumnya nggak lama di situ Bapak Ibu, karena adalah yang lewat-lewat malam-malam, adalah yang suara-suara perempuan, adalah yang pas tidur didekati kaki, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi di pelayanan kita ketika masuk, masalah nggak itu? Mulai masalah Bapak Ibu, karena katanya di rumah itu banyak itunya, seperti itu. Banyak itunya di rumah, dan itu kesaksian kampung itu Bapak Ibu. Satu kampung itu tahu itu rumah itu bagaimana. Tetapi ketika kita masuk Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu saya masuk ya. Sampai ada orang berkata seperti ini Bapak Ibu, ilmu opo mas katanya. Pakai ilmu opo. Saking banyaknya orang heran Bapak Ibu. Dan bukan hanya orang-orang luar Bapak Ibu. Kadang-kadang jemaat-jemaat yang kita layani juga nanya gini, pas kita mau ibadah atau ya kan shalom, bagaimana kabarnya mas gitu kan. Ini enggak, mas apa yang dilihat, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Karena terkenalnya permasalahan itu ada benar, tetapi akhirnya di permasalahan itu saya mengerti ternyata Tuhan menjaga. Sampai hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya lihat apa, saya cuma lihat visi bagaimana jiwa-jiwa banyak di situ tanpa pernah saya melihat apapun.
Bahkan saking penasarannya saya, kadang saya bangun di tengah malam itu saya lihat apa sih yang orang-orang ini pernah bilang. Saya pikir saya tunggu-tunggu, nggak ada juga sih Bapak. Artinya sebegitunya Tuhan menjaga saya. Saya tahu, saya mengenal Allah itu menjaga karena saya merasakannya dari permasalahan yang ada. Hal yang sama juga Tuhan mau Bapak Ibu dalam kehidupan orang-orang Israel pada kali itu. Diperlihatkan masalah bagaimana orang-orang Kanaan itu besar-besar, tinggi-tinggi, peralatannya canggih, peralatan perangnya udah oke karena mereka adalah bangsa perang. Tuhan mau menunjukkan bahwa ini aku loh Tuhan. Dalam permasalahanmu aku bisa loh mengalahkan mereka. Padahal kamu nggak bisa kan? Bersama Tuhan, bersama aku bisa. Itu maksud Tuhan Bapak Ibu. Tapi sayangnya Bapak Ibu, sayangnya bagaimana ada 10 pengintai dan menyebabkan jutaan orang-orang Israel akhirnya bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah awal pemberontakan kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan pernah bersungut-sungut, karena kenapa? Itu merupakan awal kita memberontak kepada Tuhan. Dan orang Israel bersungut-sungut, padahal jelas janji Tuhan kalau Tuhan akan membawa mereka ke tanah Kanaan. Dan jelas sekali mereka lihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, satu hal yang penting dalam perjalanan hidup kita, ya, dalam perjalanan hidup kita, mungkin hari ini Bapak Ibu berkata, berat loh hari ini Mas, berat loh masalah saya ini susah loh masalah saya ini Mas. Hari ini saya mau katakan bahwa kepada Bapak Ibu ada rencana Tuhan di situ. Bapak Ibu yang hari ini, Mas penyakitku ini nggak sembuh-sembuh loh. Bapak Ibu ada rencana Tuhan di situ. Di dalam proses kehidupan ini Bapak Ibu, ibaratnya gini Bapak Ibu, bahwa rancangan Tuhan, dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ibaratnya gini Bapak Ibu, ini start hidup ini, di sini finishnya. Di sini rencana Tuhan bahwa di sini rancangan damai sejahtera, benar? Di sini rancangan Tuhan janjikan rancangan damai sejahtera. Bagaimana ketika Bapak Ibu baca Kejadian sampai Wahyu, isinya endingnya kemenangan anak-anak Tuhan. Di ending ini ada rancangan damai sejahtera, tapi kita harus mulai dari awal Bapak Ibu. Kita mulai perjalanan ke rancangan Tuhan ini. Di tengah jalan ini sering sekali bahwa anak-anak Tuhan tidak sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Karena kenapa? Di perjalanan ini mulai persungut-sungutan yang ada, mulai kekecewaan yang ada, mulai melupakan janji-janji Tuhan. Karena kenapa? Di perjalanan hidup ini Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya lewat pengalaman. Ada pengalaman yang Tuhan buat di sini. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan mulai bersungut-sungut, protes. Berapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan hanya gara-gara masalah yang ada. Padahal jelas Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu ingat janji Tuhan dalam proses kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin seberat apapun hari-hari ini, mari tetap ingat janji Tuhan bahwa Dia memiliki rancangan terbaik bagi kita. Dia adalah Allah Immanuel, bersama-sama dengan kita, Allah yang bermenunggal dalam kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Jadi hari ini apa alasan kita untuk tidak terus jalan? Apa alasan kita bersungut-sungut? Karena sebenarnya ada Tuhan bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak sekalipun sedetik pun meninggalkanmu. Dia ada untuk kamu. Dalam perjalanan hidup Bapak Ibu ada Tuhan di situ. Jadi jangan pernah berkata aku sendiri menjalaninya. Bukan. Saya dan saudara tidak pernah sendiri menjalani apapun. Ada Tuhan yang selalu bersama. Di Bilangan Bapak Ibu, saya akan bacakan satu ayat bagi kita. Di Bilangan 32 dikatakan seperti ini, ayat 12 dan 13. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati genap angkatan yang telah berbuat jahat di hadapan Tuhan. 38 tahun kemudian Bapak Ibu, bagaimana orang Israel akhirnya masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan ini tadi. Tapi di angkatan itu, di 10 pengintai itu hanya Yosua dan Kaleb saja. Padahal ada satu tim 12 orang.
Tapi yang masuk Yosua dan Kaleb saja juga. Semua yang bersungut-sungut tadi Bapak Ibu, semua bangsa Israel yang bersungut-sungut, menangis, merengek-rengek itu, semuanya mati. Tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan itu. Padahal janji Tuhan mereka masuk tanah Kanaan. Tapi karena mereka bersungut-sungut, jahat di mata Tuhan. Ya, jahat di mata Tuhan orang yang bersungut-sungut Bapak Ibu. Jahat di mata Tuhan orang yang tidak mengingat janji-janji Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu saya mau katakan, dalam permasalahan hari ini, perjalanan hidup kita, mari ingat janji Tuhan. Mari ingat kembali Bapak Ibu bagaimana di belakang hari yang lalu Tuhan menolong kita. Bagaimana juga permasalahan yang besar pernah kita alami, dan hari ini kita mengalami indahnya hal-hal yang sama juga terjadi ke depannya. Makanya ada pujian lama berkata seperti ini Bapak Ibu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Dikatakan, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Akhirnya dikatakan, tapi ku mengerti sekarang. Artinya Bapak Ibu bahwa di dalam proses ini mungkin kita nggak mengerti. Mungkin kita tidak mengerti Tuhan mau bawa arahnya seperti apa. Tetapi satu janji Tuhan bahwa Dia selalu menemani. Satu janji Tuhan bahwa di depan ada rancangan terbaik, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Mungkin hari ini kita nggak mengerti, ya. Dalam permasalahan ini maksudnya apa sih? Kok ini masih gini ya? Ini masih kok gini ya? Ini kok gini ya? Mungkin hari ini Bapak Ibu dan saya tidak mengerti. Tapi mari pegang satu janji Tuhan, bahwa rancangannya rancangan yang terbaik. Dia sedang mempersiapkan satu rancangan yang indah bagi panjenengan. Bagi kulo dan panjenengan ada satu rancangan yang Tuhan siapkan. Jadi dalam perjalanan kehidupan ini Bapak Ibu, mari sampailah kepada janji Tuhan itu. Bagaimana supaya sampai kepada janji Tuhan itu Bapak Ibu? Bahwa yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah taat kepadanya. Percaya bahwa Dia adalah Allah yang selalu bersama kita. Dan jangan protes ketika engkau sedang diproses. Bagaimana agar kita sampai ke hal yang Tuhan janjikan tadi Bapak Ibu? Artinya kita tidak protes, tidak bersungut-sungut di situ. Karena kenapa? Sekali lagi, persungut-sungutan adalah awal pemberontakan. Dan itu jahat di mata Tuhan. Hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, seberapa besar hari ini permasalahan panjenengan? Apa sih masalah terbesar Anda hari ini? Apa sih yang paling susah Bapak Ibu alami hari-hari ini? Persoalan kehidupan kah? Masalah keluarga kah? Masalah diri sendiri kah? Dan lain sebagainya. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, atas izin Tuhan itu, masalah itu Bapak Ibu alami. Semua atas izin Tuhan. Dan Tuhan ada bersama-sama panjenengan. Panjenengan tidak sendiri. Dan ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan. Di prosesnya mungkin saja berat Bapak Ibu. Tapi hari ini sekali lagi saya mau katakan ada Tuhan di situ. Kita akan lihat kesimpulannya Bapak Ibu. Kita akan lihat satu gambar di depan ini. Ya. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Ini seperti perjalanan hidup saya memang. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, ini nomor 1. Di nomor 1 Bapak Ibu lihat. Dan mereka harus menuju ke tanah Kanaan di nomor 18. Ya, Bapak Ibu lihat perjalanannya. Ke bawah dulu, lewat Sukot, lewat Mara, Elim, padang belantara Sinai. Baru di padang belantara Kades 38 tahun. Baru mutar 38 tahun sampai ke Kanaan. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita baca sejarah pada kali itu ada 3 jalur dari Mesir ke Kanaan. Yang pertama melewati Filistin. Melewati Filistin dari ujung Padang Syur ke Filistin langsung. Lumayan dekat pada kali itu Bapak Ibu. Sangat dekat.
Tidak sampai bertahun-tahun sampai di situ. Melewati padang, yang kedua melewati pertengahan dari padang Syur ini Bapak Ibu, mendekati padang Etam. Ada sebenarnya jalan biasa, dan biasa itu jalan orang itu, jalan orang-orang musafir pada kali itu. Ada 3 jalur dari Kanaan, dari Mesir ke Kanaan. Tapi orang Israel harus berputar Bapak Ibu, dari bawah mutar. Pertanyaannya, Bapak Ibu ingat siapa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Siapa? Musa. Di depan Musa siapa yang berjalan? Ada Tuhan, benar? Kalau kita lihat pembelajaran di Keluaran, bagaimana di pagi hari, di siang hari ada apa? Tiang awan. Malam hari ada tiang api yang menuntun mereka. Tetapi Tuhan menuntun mereka berputar Bapak Ibu. Apakah pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu jalan lurus biar cepat sampai? Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu jalan lurus. Tuhan tahu jalan terdekat. Tapi kadang hidup kita memang seperti ini Bapak Ibu. Seperti, makanya pikiran Tuhan dengan pikiran kita berbeda. Kadang Tuhan memang membawa kita berputar seperti ini. Kadang Tuhan bawa putar. Kenapa Tuhan bawa kita berputar? Bukan karena Tuhan tidak sayang pada kita, karena ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan di situ. Bangsa Israel akhirnya menjadi kuat lewat proses itu. Bangsa Israel akhirnya Bapak Ibu mengenal Tuhan lebih jauh dari perjalanan ini, dan bangsa-bangsa di sekitarnya lebih mengenal lagi siapa Tuhan bangsa Israel lewat perjalanan ini. Ada rencana Tuhan dalam proses kehidupan kita. Walaupun mungkin berbeda dengan pikiran kita, harusnya kayak gini, harusnya ngene, bukan seperti itu. Ada Tuhan yang ngatur Bapak Ibu. Dalam artian Bapak Ibu, seperti ini. Ini pernah beberapa kali saya singgung. Di sini juga beberapa kali saya, karena menurut Bapak Ibu, Tuhan itu tahu nggak segalanya? Tahu, benar. Tuhan, Dia tahu segalanya, ya, amin. Nah, tahu segalanya. Lebih tahu Tuhan atau kita? Tuhan. Ya, sepakat ya. Kita lihat gini Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat ikan? Tahu ya ikan? Ikan hidup di air. Lebih hebat ikan berenang atau kita? Ikan. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu ketika kita ajari ikan berenang? Apa yang terjadi? Ikan seperti ini cara berenang loh, seperti itu kira-kira. Saya mau katakan gini Bapak Ibu. Dalam artian ikan hidup di situ. Artinya jangan pernah ajari ikan berenang di air. Artinya sama seperti Tuhan. Jangan pernah ajari Tuhan. Walaupun pikiran kita, kalau pikiran saya Bapak Ibu harusnya lurus saja, benar? Harusnya lurus saja, karena lurus palingan 3 minggu menurut sejarah perjalanan itu 3 minggu sampai. Lurus saja. Tetapi kembali Bapak Ibu, ada Tuhan yang mengatur hidup kita. Ada Tuhan yang mengerti mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita dalam proses hari ini, Tuhan kok gini, mungkin hari ini kita tidak mengerti, tapi yakinlah kepada janji Tuhan bahwa semua akan baik. Amin. Mari pemain musik kita ambil tempat. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan gini. Dalam prosesmu ada rencana Tuhan di situ. Dalam proses hidupmu, Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan permasalahanmu dalam izin Tuhan di situ. Ada rancangan Tuhan di situ. Apa yang kita alami hari ini Bapak Ibu, ada maksud Tuhan di situ. Oleh sebab itu saya mau katakan jangan pernah protes dalam perjalanan hidup itu. Stop untuk Tuhan, kenapa? Tuhan, bukankah aku sudah berdoa? Tuhan, bukankah aku sudah setia? Lalu kenapa ini masih terjadi? Tuhan, kenapa masih belum pulih ini? Kenapa doa-doaku belum dijawab Tuhan? Hari ini hentikan itu. Karena Tuhan sedang berperkara kepada kita. Tuhan sedang merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika bangsa Israel protes, dia tidak masuk ke tanah Kanaan itu. Tetapi yang sungguh-sungguh, yang melihat janji Tuhan, akhirnya masuk kepada janji Tuhan itu. Hari ini hal yang sama Bapak Ibu. Di kehidupan permasalahan kita, stop
Stop protes ketika dalam proses kita. Jalani, ada Tuhan bersamamu. Hari ini imani, ada Tuhan bersamaku. Hari ini imani, semua yang terjadi dalam hidupku mendatangkan kebaikan. Dan semua baik. Karena janji Tuhan adalah baik. Tidak ada janji Tuhan yang jahat. Satu pun tidak ada janji Tuhan yang jahat. Hari ini Bapak Ibu, hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Bahwa semua yang Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Hari ini sadari bahwa semua hari ini proses yang kita alami, ada Tuhan yang berperkara di situ. Ada Tuhan yang berjalan bersamamu. Dia tak pernah tinggalkanmu. Dan ingat, di perjalanan anak Tuhan ini, finishnya ada rancangan yang indah yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, marilah terus setia dalam proses itu. Stop bersungut-sungut, stop untuk saling menyalahkan, stop untuk dan lain sebagainya. Hari ini pandang masalahmu, ada Tuhan di situ. Jangan pandang masalahmu, pandang Tuhan yang bekerja di situ. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Semua baik. Hari ini saya mau bawa Bapak Ibu menyanyikan pujian ini bukan karena Bapak Ibu hafal, bukan karena lagu ini dari dulu sudah kita hafal, tetapi hari ini saya mau ini menjadi sebuah pengakuan iman kita bahwa semua baik. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, dari semula tak Kau tetapkan hidupku Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. katakan rencana indah, Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. dengan iman katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, Semua baik Tuhan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lagi angkat pujian ini. Dari semula, Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. rencana indah. Rencana indah, Ada rencana indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan Kau kita. siapkan Ada satu hal yang indah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, di masa depan kita. yang penuh Jadi semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup, semua baik. Yakini bahwa semua baik, semua akan teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Hari ini Bapak Ibu, seberapa banyak hari-hari ini kita yang mulai dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kita mulai tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Seakan semuanya berat hari-hari ini. Seakan permasalahan terus ada tanpa ada jawaban, tanpa ada pertolongan Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan datang bahwa semua baik. Tuhan merencanakan yang indah dalam hidupmu. Jadi dalam proses perjalanan hidupmu, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan sayanglah. Karena Tuhan sayang samamu, kepada kita. Lagi semua rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia
membuat yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu apa alasan kita hari ini untuk bersungguh-sungguh? Apa alasan kita untuk menyalahkan Tuhan? Mari jalani prosesmu, ada bersama Tuhan, dan Dia tak pernah tinggalkanmu sedikit pun, sedetik pun Tuhan tak pernah tinggalkan. Kau jadikan hidup Haleluya. Mari kita katakan semua baik, semua semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh tak ramai kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan Hidupku berarti. Kau jadikan Hidupku berarti. Mari berseru kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Ada rancangan Tuhan yang indah. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Oh, haleluya. Yes. Dialah yang baik. Allah yang memberikan rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Stop untuk bersungut-sungut hari ini. Ada Tuhan bersamamu, tak pernah tinggalkanmu. Haleluya. Semua baik yang Tuhan beri, semua baik, semua baik. Haleluya. Ajar kami mengerti rancangan-Mu, Bapa. Ajar kami mengerti rancangan-Mu. Haleluya. 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 Allah mengerti peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. lagi dengan iman angkat pujian ini. Allah mengerti. Haleluya. Dia mengerti persoalan hidup kita. Dia ada untuk kita. Haleluya. Katakan, Allah mengerti. Ya. Allah mengerti. Ya. Allah Dia peduli bagi kita. Dia peduli padamu. Dia peduli pada saya dan saudara. yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul
sebab Allah. Lagi, sekali lagi katakan, Allah mengerti. Ya, Allah mengerti. Ya, terima kasih Tuhan. Segala Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Sekali lagi katakan, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami mau setia taat kepada Tuhan. Kami mau melihat janji Tuhan. Dalam permasalahan kami percaya ada Tuhan di situ. Taburan firman Tuhan bertumbuh di hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ajar setiap jemaat Tuhan mengerti rancangan-Mu, walaupun hari-hari ini mereka Tuhan seakan tidak mengerti, seakan dalam proses bimbang dan lain sebagainya. Hari ini ingatkan mereka bahwa ada Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan.